Hai guys, jumpa lagi di channel Ruka. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Oh iya, teman-teman apa kabar? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Film ini bercerita tentang perawat muda yang memiliki trauma di masa kecilnya. Ia bekerja di sebuah rumah terpencil untuk merawat seorang lelaki tua yang jahat dan memiliki banyak makhluk gaib di tubuhnya. Ternyata, wanita tersebut telah dikutuk oleh iblis dan semua keturunannya harus melayani semua iblis. Bagaimanakah alur film ini? Mari kita masuk ke pembahasannya. Di awal film diperlihatkan seorang anak kecil yang dikucilkan dan mendapat perilaku diskriminasi dari semua teman-temannya. Anak tersebut hanya bisa diam dan menangis dengan perlakuan temannya. Sampai-sampai orang dewasa pun membuli anak itu. Beberapa tahun kemudian, 3 wanita muda sedang melakukan perjalanan. Ternyata mereka mengantarkan temannya untuk bekerja di suatu tempat. Setelah itu, wanita tersebut telah ditunggu oleh seorang pria, dan pria tersebut adalah utusan untuk menjemput. Ia bernama Cherry dan Dwayne. Dwayne mengantarkan Cherry menemui majikannya untuk melakukan pekerjaan, yaitu menjadi perawat lansia. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka akhirnya sampai ke tujuan, dan tanpa diduga, sebuah rumah tua yang sangat besar berada di tengah hutan. Pemilik rumah itu bernama Naomi. Cherry menjumpai wanita tersebut, dan Naomi memberikan tugas untuk merawat suaminya yang telah tua. Pekerjaan tersebut diterima Cherry karena mencari pekerjaan di kota sangat sulit. Naomi mengantarkan Cherry menemui ayahnya, dan Cherry melihat di sekitar rumah itu sangat menyeramkan. Ternyata Naomi adalah makhluk gaib dan dia bisa memprediksi masa depan Cherry. Cherry akhirnya ke kamar dan ia kemudian tidur. Di dalam mimpinya, anak kecil di awal tadi adalah Cherry dan ia mengingat masa lalunya. Keesokan harinya, Dwayne mengantarkan Naomi ke kota, dan Cherry memulai pekerjaannya untuk merawat lansia. Ia memandang Cherry dengan sangat tajam, dan itu membuat Cherry sangat ketakutan. Beberapa saat kemudian, Dwayne dan Cherry makan bersama. Dia menanyakan soal piano. Piano tersebut adalah milik Tuan Philip, yaitu lelaki tua yang dirawat Cherry saat ini. Cherry membaca buku-buku di sana. Tiba-tiba, makhluk gaib telah mengawasi Cherry, dan itu membuat Cherry merasa merinding. Dwayne bisa merasakan kehadiran makhluk tersebut, dan tanpa diduga, Philip adalah makhluk gaib juga. Di saat Cherry tertidur, ia terbangun mendengar suara piano yang dimainkan oleh seseorang. Keesokan paginya, Cherry memeriksa piano tersebut, dan Dwayne melarang untuk menyentuhnya. Dwayne memberitahu bahwa ia akan pergi ke kota, dan Cherry meminta Dwayne untuk mengantarkan surat kepada temannya. Beberapa saat kemudian, Cherry membersihkan lagi tubuh Philip. Ia menceritakan bahwa ia sangat ingin bermain piano, dan Philip hanya bisa mendengar perkataan Cherry tanpa menjawabnya. Ia melihat seorang anak kecil dan Cherry diarahkan ke sebuah piano. Cherry melihat keadaan di sana dan ia memeriksa sebuah laci. Tiba-tiba, lacinya tertutup sendiri dan Cherry jatuh pingsan. Ingatan masa lalu Cherry dilanjutkan. Teman-teman Cherry memberitahukan bahwa orang dewasa yang mengucilkan Cherry tadi telah tewas. Pelakunya belum diketahui
tetapi kematiannya sangat mengenaskan. Dwayne kembali pulang dan ia melihat Cherry tergeletak di lantai. Beberapa saat kemudian, Cherry menanyakan asal Dwayne dan ia adalah korban bencana alam. Dan keluarga Hallowell yang telah menyelamatkan dan mempekerjakan Dwayne di rumah mereka. Akhir percakapan mereka, Cherry mengajak Dwayne untuk berdansa, karena Cherry di masa gabutnya selalu melakukan dansa. Mereka berdua sangat menikmati dansa tersebut. Tanpa diduga, makhluk gaib selalu mengawasi Cherry. Dwayne merasakan makhluk itu dan ia menghentikan dansanya. Sebelum Dwayne tidur, ia selalu berdoa agar tidak diganggu oleh makhluk gaib di rumah itu. Scene pun akhirnya berpindah ke beberapa tahun yang lalu. Pasangan muda bertemu di sebuah ruangan piano dan serentak Dwayne bersama Cherry juga bertemu di ruangan dansa. Dua pasangan itu sedang berdansa, akan tetapi waktunya berbeda. Philip dan Ibu Cherry berdansa pada masa lalu, dan Cherry berdansa bersama Dwayne di masa sekarang. Beberapa saat kemudian, hal tak terduga terjadi. Dwayne dan Cherry tersadar. Mereka akhirnya terpisah, yang mana Dwayne di ruang dansa dan Cherry di ruangan piano. Itu semua adalah ulah Philip yang menggunakan sihir kesadaran mereka. Keesokan paginya, Cherry kembali membersihkan tubuh Philip. Tangannya berubah dan memegang tangan Cherry, dan itu membuat kepala Cherry merasa sakit. Setelah itu, Cherry selalu memandangi sebuah kamar di ujung lorong, dan itu membuat Cherry selalu penasaran. Cherry dan Dwayne melihat-lihat foto keluarga Hallowell. Cherry menemukan sebuah foto, dan ternyata kalung yang dipakai di dalam foto itu mirip dengan kalung yang dipakai Cherry saat ini. Kemungkinan besar itu adalah Ibu Cherry yang merupakan wanita simpanan Philip pada masa lalu. Pekerjaan Philip dulu adalah seorang paranormal handal. Tentu saja, makhluk gaib adalah teman-teman Philip, dan makhluk gaib selalu berada di sekitar Philip. Beberapa saat kemudian, Cherry melihat sebuah kaca, dan anak kecil yang selalu muncul di mimpi Cherry menghampiri. Anak itu menganggap Cherry adalah ibunya, dan Cherry merasa ketakutan. Mommy? Keesokan harinya, Cherry menuju ke kamar Philip untuk diperiksa dan dirawat. Cherry melihat sebuah keanehan, yaitu sebuah bingkai kosong dipajang di rumah itu. Cherry membersihkan tubuh Philip, dan makhluk gaib yang berada di tubuh Philip memegang wajah Cherry. Di malam hari, teman-teman Cherry telah berada di rumah tersebut. Mereka berdua bernama Maria dan Anna. Dwayne mengatakan tidak boleh ada orang asing di rumah ini, dan Cherry memohon untuk membiarkan mereka menginap malam ini. Sebelum melayani temannya, Cherry memeriksa Philip, dan tiba-tiba makhluk gaib yang berada di tubuh Philip terbangun. Maria dan Anna sangat bahagia bertemu Cherry. Mereka melakukan perilaku kenakalannya dan mencoba menggoda Dwayne. Maria akhirnya mengajak semua untuk bermain, dan setiap orang harus mengambil sebuah kertas yang telah disiapkan Maria. Beberapa saat kemudian, Maria ingin pergi ke toilet. Dwayne ingin mengantarkan Maria, akan tetapi Maria ingin pergi sendirian. Saat Maria menuju toilet, ia penasaran dengan rumah tua tersebut dan memeriksa ruangan Tuan Philip. Maria memeriksa laci-laci di sana, dan ternyata Philip tidak berada di kasurnya. Ia mendekati kasur tersebut dan tiba-tiba Cherry, Anna, dan Dwayne menunggu Maria. Dwayne memutuskan untuk mencari keberadaan Maria. Anna merasa sangat ketakutan dan ia mendengar sebuah mesin mobil dihidupkan. Anna mencoba mengejar mobil Maria.
dan ia meninggalkan Anna di rumah tersebut. Tidak diketahui mobil itu dikendarai siapa, dan itu menjadi misteri di tempat tersebut. Cherry telah menyadari makhluk gaib telah berada di sekitarnya, dan itu membuat Anna ketakutan. Dwayne akhirnya mengantarkan Anna pulang. Dan di perjalanan mereka, Anna melihat mobil Maria terguling di hutan. Beberapa waktu kemudian, Cherry melihat seorang wanita telah berada di depannya. Cherry beranggapan bahwa sosok itu adalah Vanna. Ia menganggap itu tidak nyata dan tiba-tiba Cherry mengingat kembali masa kecilnya. Ternyata Cherry lah yang mengakhiri hidup sosok yang ia lihat itu. Dan benar saja, Cherry telah memiliki makhluk gaib juga di tubuhnya sejak kecil. Semua itu jelas adalah ulah Philip. Perlahan-lahan, Philip pun terbangun dari tidurnya. Philip mengingat masa lalunya. Di masa lalunya, ia berdansa dengan ibu Cherry, dan hobinya itu menurun kepada Cherry. Ingatan Cherry kembali ke masa lalu, dan Dwayne mencoba untuk menyadarkan Cherry. Dwayne menyadari bahwa Cherry adalah anggota keluarga makhluk gaib, dan ia mencoba untuk mengakhiri hidup Cherry. Dwayne tidak kuat melakukan itu, dan ia meluapkan kekesalannya dengan cara berburu di hutan. Cherry tersadar dan berusaha mencari Dwayne. Tanpa diduga, Dwayne telah tewas oleh seorang anak kecil tadi, dan ternyata itu hanya halu saja. Cherry kembali ke rumah dan mencari Dwayne, dan tiba-tiba ia melihat Philip duduk di sebuah kursi. Ia menatap Cherry dengan pandangan kosongnya, dan itu membuat Cherry jatuh pingsan. Kisah masa lalu berlanjut. Violet yang terjatuh kembali melanjutkan dansanya dengan Philip. Cherry akhirnya tersadar dan ia mencoba melawan. Di bawah kasur, ia melihat Maria yang tidak bernyawa lagi, dan tiba-tiba makhluk gaib yang berada di tubuh Cherry tersadar, dan ia mengakhiri hidup Philip. Dwayne yang berada di hutan tersadar dan mencari keberadaan Cherry di rumah. Ternyata Naomi telah berada di rumah dan menyuruh Dwayne membawa Cherry ke hadapannya. Dwayne merasa lelah dengan semua ini, dan ia hanya bisa mengikuti semua perintah Naomi. Naomi menangis atas kematian suaminya dan mengetahui keberadaan Cherry yang berada di hutan. Dwayne akhirnya pergi, dan makhluk gaib yang berada di tubuh Naomi memberitahukan Cherry melalui sihir telepatinya bahwa Cherry adalah bagian dari keluarga Hallowell. Cherry akhirnya terkena kutukan itu, dan tanpa diduga, Cherry mengandung seorang anak iblis. Cherry akhirnya tak sadarkan diri, dan tiba-tiba sebuah tangan mungil menggenggam tangan Cherry. Anak kecil itu mengajak Cherry untuk kembali ke rumah Naomi. Beberapa saat kemudian, Dwayne berkeinginan untuk meninggalkan rumah tersebut, dan ia mengajak Cherry untuk pergi bersamanya. Cherry menolak ajakan Dwayne, dan Cherry tidak bisa meninggalkan rumah tersebut karena kutukan keluarganya yang telah tertanam pada diri Cherry. Cherry akhirnya ke rumah tua itu, dan di dalam rumah, Naomi telah mempersiapkan keperluan bayi yang selama ini Naomi tunggu. Naomi tidak bisa memberikan keturunan. Oleh karena itu, Cherry yang mewakili hal tersebut. Ternyata, anak yang dikandungan Cherry merupakan anak iblis yang selama ini Naomi rencanakan. Terima kasih telah menonton. Sampai di sini dulu pembahasan film ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.